Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kali ini podcastnya agak sedih nih. Sedih, marah, bingung, campur semuanya lah ya. Kok Dr. Zakir Naik beneran batal? Bismillah, la haula wala quwata illa billah, batal. Lemes ya. Nah, ini di sini sekarang ada Kohani, ada Bang Fauzi. Ini nggak tahu siapa nih baru nongol nih. Sigit. Penyusup. Penyusup ya. Gimana ceritanya kok bisa batal? Menimbang manfaat mudarat, akhirnya kita putuskan ini nggak bisa kalau nggak dibatalkan. Gitu. Ternyata orang yang tadinya janji sudah ada kerjasama hak siar eksklusif sama TV One yang bilang mau kasih uang. Mulai berapa belas M sampai terakhir 3 M juga nggak bayar. Siapa? Ya udah saya gebukin depan Kodondi. Enggak, namanya siapa dong? Sini dong. Namanya Anang Sedinu. Sebagai apa? Jadi Anang Sedinu ini saya tadinya nggak kenal. Kalau tahu kenapa sih kan banyak nanya, kenapa sih Kohani bisa ketipu? Tampangnya jauh dari wudhu bla 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 gitu kan? Enggak. Jadi saya dulu memang kita rencanakan dari 2024 ya Pak ya. Lalu ada seorang ibu yang juga pengurus Yayasan Zakir Naik itu mengenalkan dengan merekomendasi bahwa ini orang pernah nolong saya di bulan September itu Bu Sugi pernah dikasih tunai 10 miliar. Nah, yang ngasih lewat Bang Oji juga lagi gitu. Jadi memang benar pernah dibantu 10 miliar beberapa bulan yang lalu. Terus ketika dicek lagi track recordnya dari beberapa bulan yang lalu itu dia bikin event sama Jisoo. Otomatis kalau udah bikin event sama Jisoo kan internasional nih, sama Blackpink. Terus bahkan lagi kita acara itu sama Lee Min Ho. Track recordnya bagus nih, secara event bagus, secara keuangan bagus. Iyalah kita percaya. Dia datang tuh ke masjid pertama kali kan ada Kododi juga tuh. Nah itu pertama kali kita ketemu tuh. Itu juga Kohani pertama kali ketemu sama... Enggak, maksudnya kita rapat total. Enggak, itu berkali-kali udah ketemu. Kalau ketemunya malam-malam tuh di rumah Ibu S lah. Enggak, jadi di proyek Dr. Zakir Naik ini dia sebagai apa kok? Dia sebagai pendana, terus sebagai event organizer, dengan benderanya tadinya Askara Nation, yang sudah sukses itu. Dia juga masuk ke Yayasan Dr. Zakir Naik? Ya, sebagai... karena enggak, tadi dulu itu bisa belum. Terus dia bilang ini Askara Nation sedang ada masalah. Jadi rekeningnya katanya dibekukan. Dia butuh yang bisa rekening, akhirnya kita putuskan ya udah yayasan. Gitu. Jadi langsung bekerja atas nama yayasan dan akhirnya kita rombak kan tuh. Jadi ketua dia. Jadi ketua. Nah, karena dia ketua dia megang kendali kan. Sampai akhirnya juga dia bilang mau masukin uangnya nggak masuk. Ini kalau nggak masuk nggak jalan nih. Sedangkan uang yayasan itu nggak boleh diganggu. Yang namanya donasi itu dari masyarakat, bantuan itu nggak boleh diganggu sampai di hari H. Untuk backup aja sebetulnya itu. Nah, karena kan kita seperti biasa kok, semua event kita kan diaudit. Keuangan kita semua apapun yayasan kita bareng, ada saya atau Kodondi di situ, pasti diaudit. Dan karena uang ini yang paling ketat tuh Kodondi. Amanah lah. Ya, intinya uangnya nggak masuk kan, gitu. Sampai akhirnya uang yayasan dipakai untuk timnya dia, untuk dia beli tiket. Kemarin aja dia ke Surabaya tuh dibeliin tiket atas perintah dia sebagai ketua. Ya kan nggak boleh operasional pakai yayasan. Operasional timnya dia yang bukan di yayasan ya. Orang luar yang bukan orang yayasan, orangnya dia pakai uang yayasan tuh nggak boleh. Gitu. Apalagi di awalnya dia bilang kita untung nih, bisa untung nih belasan miliar. Saya bilang saya nggak mau ngambil untung, saksinya banyak. Untungnya buat kamu aja, yang penting cari sukses. Ya puncaknya kita kan sering tuh cerewet kan awalnya adem, saya sama Kodondi itu adem. Ya udah ada kontrak sama TV One. Memang rencana kami dari dulu adalah ini event kita kasih ke TV, eksklusif lah gitu. Jadi dibiayai oleh TV dengan harapan walaupun audiennya nggak bisa di semua kota, TV ini bisa nyari ke seluruh kota. Adem karena katanya udah ada TV One, udah kerjasama sama namanya Bu Limi. Udah gitu. Akhirnya saya ketemu tuh sama Bu Limi di detik-detik terakhir. Jadi dia bilang ini waktu itu dia bikin acara Sparking Ramadan,
Pokoknya TV One itu dia namanya sangat bagus lah TV One menurut dia ya. Kalau nggak ada dia semakin Ramadan nggak jadilah gitu. Nah, pas saya ketemu, ya memang bener kayak teman dekat. Sama Bu Limi ngobrol tuh kayak masalah Bu Limi ini punya suka sama laki siapa apa dia tahu semua. Saya bingung. Terakhir saya tanya, Bu ada hak eksklusif nggak? Nggak ada katanya. Baru mau support. Nah lo saya bilang, ini gimana kalau gini? Nah, udah berapa kali janji ngasih uang, tagihan ini itu. Sampai kita bantu tuh, bantu nagih gitu. Terakhir di situlah baru ketahuan. Ternyata bukan uangnya dia. Nah, ternyata dia ini dipercaya orang pegang uangnya dibuat modal kerja. Namanya pendeta sini orang, pendeta KPA Niko, pendeta KPA Nicholas. Kalau maunya di Google pendeta KPA Nicholas BLN gitu. Sedang buron. Mereka melakukan penipuan, ya dilaporkannya ya, penipuan terhadap umat muslim, 99,99% korbannya muslim, sampai ada 3 keluarga yang bunuh diri. Di kota mana? Di kota Solo. Nah di situ Anang Sarino itu direktur. Komisarisnya ada, nah ini. Yang dilaporkan Pak Niko atau Anangnya atau keduanya? Kita nggak pernah ketemu Pak Niko, saya nggak pernah ketemu. Nggak, yang dilaporkan sama masyarakat. Dua-duanya. Pak Nikonya. Anangnya digerebek rumahnya, digerebek rukonya sampai ditutup di polis lain. Nah, baru satu loh, ini orang kasus. Nah, jadi terindikasi ini uang yang digunakan diboroskan selama ini uang masyarakat. Diduga ya gitu. Karena kok gampang banget. Nah, pas Pak Niko ini sudah ditahan atau bukan ditahan, sedang kasus ya sekarang, belum ditahan sih. Kalau masyarakat mau tahu, tadi saya cari-cari informasi tuh orang di Salatiga. Ada di Salatiga orangnya. Udah selama sebulan ini di sana. Tadinya di Hikori. Di klaster Hikori di Agung Podomoro yang di Cimanggis. Nah, Anang ini ternyata orangnya Pak Niko ini. Dan dia mengaku ke banyak orang, termasuk ke Bang Oji, Bang Fauzi kemana. Sama Pak Niko nggak boleh. Saya marah, kecewa banget. Kalau urusan Islam jangan bawa pendeta. Kalau kita tahu dia orangnya pendeta, dari awal kita nggak mau. Dan kita udah pernah mau ganti IO kan. Bu Sugi yang bilang ini kasih kesempatan, orangnya timnya profesional, sedang bekerja. Benar, kalau timnya benar profesional, Anangnya enggak. Ya itu, dan akhirnya kayak begini. Puncaknya Kamis kemarin, tanggal 5. Kan tanggal 6 Idul Adha. Tanggal 9 direktur datang. Direktur PIS TV datang, berarti rangkaian acara sudah dimulai. Sampai akhir bulan. Hari Kamis itu ternyata nggak ada satupun venue. Dijanjikannya sudah harusnya ada suratnya. Jadi waktu itu saya minta, awalnya kan kerjasama antara Yayasan Zakir Naik dengan Askara Nation. Nah, saya minta tolong satu surat kontrak antara Yayasan Zakir Naik dengan Askara akan menyediakan 4 stadion itu. Dikasihnya saya surat pemakaian stadion dengan kop surat Jakpro, kop surat Kabupaten Wali Kota Malang, Wali Kota Solo, sama Wali Kota Surabaya. Ternyata 4-4-nya itu kita baru tahu 4-4-nya bodong. Jadi itu pemalsuan dokumen. Nah itu yang saya laporkan termasuk itu. Sudah kita somasi juga ke masing-masing wali kota dan ke Jakpro. Nanti kita nunggu jawabannya. Karena kalau berdasarkan omongan nggak bisa, itu harus bukti. Jakpro, wali kota Malang kita kenal juga, gitu. Wali kota Solo kita kenal juga. Nah, mereka memberikan jawab ini palsu. Nah, nanti dia akan dicari juga tuh sama wali kota itu. Nah, finalnya karena rangkaian acara dimulai, uang yayasan tadi tinggal berapa kok lihat tuh? Nggak nyampe 100 kali ya? 111 terakhir. 111 ya. Ya nggak mungkin lah Zakir Naik datang. Belum Zakir Naik nih, direkturnya dulu nih. Untuk ngurus direkturnya aja kemarin nggak ada yang jemput. Sampai saya minta tolong dengan Mas Dimas. Mas Dimas ini interpreter yang bagus banget lah. Gitu. Nanti dicari Dimas Web Captioner gitu. Karena dia yang bisa komunikasi dan nemenin untuk menjelaskan semua. Dan setelah saya lapor polisi, baru saya akan jelaskan semua. Nah, kan direkturnya nggak ada yang nemenin, nggak ada yang jemput. Termasuk anang-anangnya itu, kamu ikut Dimas, kamu tanggung jawab jelaskan semua. Itu
Itu pun masih janji hari Selasa besok masih ada uang, saya nggak peduli. Karena tempat udah nggak ada. Bagaimana caranya direktur datang mau lihat tempat, nggak ada tempatnya. Nggak sesuai janji kan. Bilangnya Gelora Bung Tomo tapi tempatnya nggak ada. Nah udah dijelaskan, terus saya laporkan polisi dan saya laporkan apa adanya ke Dokter Zakir Naik. Dokter, kejadiannya begini. Yang salah saya ketua pembina. Saya yang inisiator. Ya kalau dia udah bacalah di grup dokter ngomong apa kan. Hani, gue percaya lu 8 tahun udah kita bersama kata. Terus kok dia orang kamu bawa juga karena kamu. Ya, saya nggak bisa bantah, yang salah saya. Saya nggak mungkin juga bilang ini yang bawa yang rekomendasi Bu Sugi bla bla, nggak mungkin. Udah, intinya saya siap menanggung kesalahan ini. Nah, anaknya sekarang melarikan diri. Di bel nggak bisa, di PA nggak diangkat. Informasinya kalau rumahnya kita tahu. Istrinya namanya Prabawati. Nah, terus cuman dia nggak muncul nih untuk tanggung jawab. Dan dia udah ada surat nih. Suratnya coba nanti dimunculin ya. Ini surat pengakuan dia, tulisan tangan dia. Mengakui semua kesalahan. Mengakui semua kesalahannya gitu di sini. Nah, ini mengakui semua kesalahannya. Ini LP-nya, ini laporan polisinya. Ada nanti dimunculin di layar ini LP-nya nih. Itu setelah mengakui kan nggak semudah itu. Saya sudah bikin sajadah 20.000 piece. Itu kan ada infak kok. Infak sajadah gitu. Sajadahnya itu harga 55 lah anggap modalnya ya. Kan infaknya 150.000. Kalau lah itu ada lebih 95.000, nah itulah kita buat bayarin stadion. Karena biaya produksi aja sewa stadion itu kalau JIS kita nawar itu bisa 3M. Nyawanya 3 hari ya. Bukan cuma event. Loading, acara, bongkaran. Nah, belum produksi, stage, lighting, kamera, Jimmy Jeep, sound system, belum manpower. Nah itulah kita bilang ini miliaran ini. Kalau Dokter Zakir Naik sendiri sudah mengeluarkan uang juga nggak main-main. 50 kru plus overweight 1,5 ton, dia bayar semua tuh tiket. Jadi salah satu kenapa saya dan Kodondi suka bawa ulama luar ini datang tiket sendiri, pulang tiket sendiri. Dan tidak perlu kafalah, tidak minta uang. Bahkan kita kasih uang mau nggak ke ulama luar? Nggak mau. Di sini kita cuma kasih hotel, nganterin pakai mobil, antar ke tempat pengajian. Terus makan. Sama makan. Gitu. Sudah sesuai layaknya memuliakan tamu lah. Nah, saya udah bilang dokter ini nggak bisa. 2 hari lagi acara akan dimulai tanggal 13. Dia janji berkali-kali 3 kali saya dibawa ke Solo, katanya dia orang dekatnya Jokowi. Klaimnya Jokowi mau ngasih duit 5 miliar. Nah saya kalau dikasih duit 5 miliar buat acara, ya siapa tahu benar. Karena sudah kejepit. Saya sudah teriak, saya dan Kodondi sudah mengumumkan rekening yayasan. Karena acara Dokter Zakir Naik, dia tidak akan pernah mau pakai tiket. Harus audiens gratis. Nah kekumpulnya cuma 150 apa 200 juta itu. Dan dan untuk yang sudah nyumbang, hubungi nomor admin ya. Terus kirimkan bukti transfernya. Semua uang yang masuk ke rekening Yayasan Zakir Naik kita akan kembalikan 100%. Karena acaranya nggak jadi, walaupun uang itu terpakai. Yang pakai walaupun itu Anang. Ya, kita akan kembalikan, mohon waktunya. Insya Allah kita akan laporkan kembalinya dan silakan. Dan untuk yang sudah menyumbang sangat bisa menuntut yayasan kita karena uangnya digunakan dan acara direalisasikan. Tuntut Yayasan Zakir Naik, tuntut pengurusnya bahwa mereka menggalang dana tapi uangnya terpakai, belum dikembalikan dan acaranya tidak direalisasi. Itu pidana nggak kok? Pidana ya, tuntut aja. Gitu. Kita siap masuk penjara. Saya pribadi, saya sangat siap menghadapi apapun. Kesalahannya di tangan ketua, saya pembina. Gitu. Jadi saya akan usahakan, belum lagi sajadah. Itu tagihan saya 1,70 miliar. Saya kasih surat rumah saya. Sekarang orangnya nggak mau, maunya kontan. Rumah saya nilainya paling 400 jutaan. Ya kalau sajadah 1 miliar bayar 400 juta nggak lucu. Nah, udah laku, udah ada yang bayar di sajadah infak itu ada 1.200 lebih. Tapi saya putuskan, ya ini uang nggak boleh diambil, pulangkan ke yang sudah beli, pulangkan.
Acaranya nggak jadi, ngapain dia infak? Ya. Jadi imbas ini luar biasa. Imbasnya ini secara nggak langsung saya pribadi mohon maaf sebesar-besarnya saya sudah merusak nama Islam. Saya sudah merusak nama ulama. Saya sudah merusak Isa dan Marwah. Dan pelakunya saya. Silahkan apapun yang akan dilakukan saya menanggung akibatnya. Saya nggak akan nyalahkan Anang. Anang itu memang karena saya tertipu dan semuanya tertipu. Seluruh tim yang jumlahnya puluhan orang ini tertipu, masih percaya sama dia. Ya begitu, sudah kejadiannya kok. Nggak bisa di. Kalau yang masalah yayasan, kalau yang sudah mengirimkan donasi ke yayasan, kalau yayasan ini bisa mengembalikan donasinya, nggak bisa menuntut. Ya. Kita akan kembalikan semuanya. Kecuali kalau yayasan tidak mengembalikan, nah itu baru bisa dituntut. Nah, cuma saya butuh waktu. Ya. Anang ini hilang. Saya sudah nggak percaya, dia bilang uang sekian M, saya nggak percaya. Ya, semua yang di yayasan ini ya masuk aja rame-rame. Ya dituntut kan yayasan, nggak cuma saya seorang. Iya. Yuk masuk rame-rame ke penjara gitu. Saya, Bu Sugi, Anang. Gitu. Ya makanya nanti kalau dari para pemirsa ya yang mungkin sudah mengirimkan donasi ke yayasan, tolong hubungi nomor admin. Ya 0888 1 999 998. Diulang kok. 0888 1999 998. Nah, hubungi nomor itu, kirimkan bukti transfernya. Ya. Nanti akan kita kembalikan karena ketika kita mengecek mutasi rekening orang, di mutasi itu tidak ada nomor rekening asal. Ya. Ya, makanya kita butuh rekening pengirim. Makanya hubungi nomor itu, kirimkan bukti transfer, nanti akan kita kembalikan. Coba Mas, itu ada print-printan BSI. Kita udah print out kita. Mutasinya ya. Secara hukum, saya laporkan ke polisi atas penggunaan uang rekening ini. Sudah saya laporkan. Karena akadnya kata dia kita nggak boleh dipakai. Akadnya adalah Anang memasukkan uang, baru pakai uang itulah semua operasional. Yang katanya untung puluhan M. Ini adalah backup yang kalau rekening yayasan, insya Allah saya dan Kodondi dari dulu pasti diaudit bersama. Saya selalu jadi ketua dan saya selalu nggak pernah pegang uang. Beda sendi benderanya. Ini rekeningnya ada di kita lengkap, mutasinya semua ada. Dan ini sudah di tangan polisi dan ini mau diaudit. Nah, reaksi dari Dr. Zakir Naik gimana kok? Tentu awalnya kecewa. Kalau dia baca kan gitu, dia kecewa. Saya kenal kamu sekian lama, sekian tahun, dan sebenarnya banyak yang undang Dr. Zakir Naik, banyak. Temennya Ustadz Khalid Basalama, terus saya nggak perlu sebut semua lah. Saya tahu persis siapa yang undang, dan bukan ormas kecil, jauh lebih hebat di atas saya, jauh lebih punya uang, jauh lebih terkenal. Tapi Dr. Zakir Naik masih kasih kita kesempatan. Kan kau nggak pernah ikut ke sana. Mungkin selama ini orang yang bisa masuk ke rumahnya kayak rumah sendiri, keluar masuk, sampai saya bawa Richard Lee bisa ngambil gambar itu baru saya. Ngambil sisi lain kehidupan Zakir Naik nggak ada tuh. Dan saya juga sudah dihukum apapun mau sama beliau. Pohon kalau dikasih paku, lubang itu bisa dicabut, pakunya lubangnya ada. Seseorang dengan tangan ini kita lukai, luka itu sembuh tapi bekas lukanya ada. Saya ditakdirkan sudah membuat kesalahan yang terjadi sekarang, dan itu pasti melukai. Dan pas luka itu pasti ada bekas. Makanya saya tadi bilang ke dokter, semoga Allah ampuni tobat saya dan semoga Allah berikan dokter hati yang lapang untuk bisa menerima kesalahan saya. Saya tidak perlu menyalahkan orang yang merekomendasikan, orang yang saya sudah marah banget gitu, marah sama orang juga. Kamu kan udah saya bilang, saya nggak mau sama orang ini, tapi kasih kesempatan, saya juga nggak bisa salahkan. Bagaimana enggak kalau ada orang yang pernah bantu kita 10 miliar, ya kan? Terus cuma janjiin kasih duit 4 miliar kan enteng. Dan apalagi orang ini udah bikin event organizer yang begitu besar, satu-satunya event organizer Indonesia yang bawa artis luar negeri, bikin luar negeri nih eventnya, yaitu Askara. Gitu. Ya akhirnya qadarullah terjadilah semua ini. Ya silakan, saya mau dihukum apa aja, saya berserah sama Allah. Saya sudah paling anti, udah begitu banyak event kita bikin bareng-bareng, apalagi sama Kondodi banyak kita bikin event.
Baru kali ini kita kejebur. Dan benar-benar nggak ada itu semua, hotel nggak ada, apa nggak ada. Saat ini saya sudah, ya nggak perlu cerita musibah, saya baru dapat musibah, Kodondi tahu, semua tahu. Saya nggak perlu cerita, ya memang saya udah nggak ada uang. Saat ini saya nggak ada uang. Dan insya Allah dakwah saya nggak pernah galang dana untuk saya sendiri gitu. Jadi nggak mampu saya saat ini. Nah, Dr. Zakir Naik sendiri udah mengeluarkan uang belum kok buat acara ini? Dr. Zakir Naik sudah membayar tiket 53 orang pulang pergi. Koko juga lihat karena satu grup dengan Dr. Zakir Naik sudah membayar overweight 1,5 ton kali 500.000 lah itu overweightnya, kali pulang pergi 3 ton. Miliaran juga sudah keluar uang. Jadi ya kata dulu untuk tahun ini beda dengan 2017. 2017 begitu saya umumkan Dr. Zakir Naik akan datang, Masya Allah antusiasnya banyak banget. Untuk di Surabaya aja kita sudah menghadapi boykot. Kalau datang sama ada Khalid Basalamah kita boykot katanya. Ya memang nggak mungkin sama Ustadz Khalid juga datangnya, karena yang beliau ngisi. Cuman iya Ustadz Khalid itu pernah datang bertemu dengan beliau di Mekah, posting fotonya. Ya sebenarnya tujuan kita mendatangkan Zakir Naik adalah kisah, marwah, dan bentuk ukhuwah. Ya. Ini loh ada seorang tokoh yang membahasnya bukan fikih, membahasnya bukan khilafiyah, dia membahas perbandingan agama. Kayak Kodondi itu kan perbandingan agama. Ya. Kodondi nggak masalah dengan kunut nggak kunut, jangan juga nanya Kodondi gitu, ya kan? Beda ilmunya, nah lebih kurang nih kayak Kodondi. Saya kayak Dr. Zakir Naik, bukan kayak saya. Nah, Zakir Naiknya Indonesia ini, Kodondi. Enggak, Dr. Zakir Naik sama Kodondi bedanya ketawanya dia enak, ketawanya ini nyebelin. Terus, jadi poinnya adalah sebenarnya itu apalagi semenjak negara Indonesia berdiri sampai hari ini dengan begitu banyak media dan televisi, belum ada tuh yang punya kameranya dia. Kamera dia tuh harganya satunya 400.000 US dan dibawa ke Indonesia. Sebenarnya ini kan membahagiakan, ya bagus banget eventnya umat muslim, tapi memang nggak ada yang antusias. Kalau dibilang kurang exposure, nggak juga, kita expose terus kok, walaupun hanya saya, Kodondi, terus Teguh Wisnu, Richard Lee. Gerakan 99 ini WA-nya ada, saya kirim kok, saya kasih bis akomodasi semua saya tanggung. Gerakan 99 sampai segitunya tuh. Pak Lafayette, Yusuf Basalamah, banyak yang mau bantu. Ya coba memang kondisinya kita udah nggak pegang uang punya untuk start awal. Kan ini nggak butuh biaya stadion, tapi juga ada puluhan orang yang harus dihidupi. Timbal baliknya lah, anggaplah gaji buat mereka. Ya udah akhirnya kita minta maaf, apalagi dengan bohongnya Anang bahwa dia ngaku orang dekatnya Jokowi, orangnya Gibran, mau mempertemukan di Jokowi dengan segala janjinya. Nanti Dr. Zakir Naik datang mau ngapain? Nggak ketemu para pejabat itu. Jadi ya tadi kita putuskan bersama oleh dengan tim ini, kalau diadakan dipaksakan mudaratnya banyak sekali. Berarti Dr. Zakir Naik sudah keluar biaya miliaran ya rupiah buat tiket, buat bayar overweight. Yang di kita memang mungkin belum bisa banyak keluar uangnya, tapi sudah ngambil uang yayasan. Ya. Terima enggak gitu ya. Jadi kita memang nggak bisa melaksanakan karena stuck di masalah dana gitu kan. Iya, saya sendiri masih punya utang kan akhirnya. Nah, malah sekarang jadi punya utang gitu. Belum ya, tahun 2017 itu sebenarnya ketika event selesai, panitia itu punya utang 450 juta dan kita nggak teriak ke umum. Dalam 3 tahun itu lunasi. Saya kesalnya itu agak kesalnya itu event yang nggak jadi gue punya utang. Kalau dulu eventnya jadi saya punya utang nggak apa-apa. Ini event yang nggak jadi utangnya miliaran. Gitu. Ya, dan Anangnya sekarang mana? Dihubungi nggak bisa. Terus di WA nggak diangkat. Ya terpaksa nanti akan saya hubungi istrinya. Gitu. Oke, ini kan cerita dari kawan ini. Nah, di sebelahnya kawan ini ada Bang Fauzi ini. Bang Fauzi ini sebagai apa? Adanya Anang, bukan ya? Bukan ya? Salah ya? Minta pertanggung jawabannya ke sini nanti. Bukan ya, bukan adanya. Bukan ya. Ini korbannya Anang yang malah korban juga. Jadi ya? sebetulnya Askara Nation itu bukan Anang, tapi Bang Fauzi. Apanya? Bang Fauzi lah yang bisa membuat proyek, event, terus membuat RAB,
modalnya sekian untungnya sekian. Oke. Dan yang leader tim. Oke. Berarti Bang Fauzi ini karyawannya Askara atau bukan? Bukan. Berarti Partner. partnernya, vendornya berarti. Jatuhnya bukan vendor, tapi saya bawa pekerjaan ke Anang. Nah, saya pikir kan Anang sebagai investor kan. Jadi selama ini saya selalu bawa kerjaan ke investor-investor karena saya jujur saya nggak ada duit kalau misalkan untuk pekerjaan yang pula miliaran itu saya jujur nggak ada. Kalau ratusan mungkin bisa investor. Tapi kalau udah di atas udah 1 miliar itu biasanya saya cari investor. Berarti Bang Fauzi ini yang dapat project, misalnya ada event apa, dibawa ke contohnya Mas Anang, didanai baru dijalankan. Begitu juga yang Zakir Naik ini. Betul. Jadi kalau yang Dr. Zakir Naik ini emang Anang sempat informasi ke saya, gitu. Cuman baru sebatas ini ada Dr. Zakir Naik, mungkin bisa kita ambil nih. Gitu. Terus saya bilang, Mas, kalau Dr. Zakir Naik bisa kita jalanin ini luar biasa. Dakwah, pikiran saya kan gitu, ya kan. Nggak ada pikiran untuk cari untung apa segala macam. Sama ini kan kita bikin event kan cari untung kan, tapi kalau untuk dakwah ya kita nggak kayak kemarin seperti Ramadan kita nggak cari untung sama sekali, gitu kan. Itu kan sepanjang Ramadan kan tiga harian lah kita pegang gitu kan, yang sama Tifon tadi yang Kohani ceritakan gitu kan. Jadi emang kita nggak nyari untung, tapi ini dakwah lah kita sama ini komersil ya. Untuk event dakwah ya kita nggak komersil, kita pengennya ya udah ini skill kita dalam event penyelenggara. Ya kita didatengin ulama besar gitu, Zakir Naik itu salah satu kehormatan gitu. Dan nggak semua orang bisa banyak pasti yang mau isanya menjadi IO-nya lah, IO-nya Dr. Zakir banyak pasti. Dan kalau itu kita dapat itu suatu kebanggaan, satu kehormatan, dan buat kita itu pahala yang besar buat kita gitu, karena efeknya bukan Indonesia doang tapi dunia gitu. Sehingga saya bilang kalau misalkan bisa Mas ya nggak apa-apa, saya bilang gitu. Saya soalnya ada koneksi maksud saya, ya kan. Dan saya belum kenal Kohani, saya belum kenal Kodoni gitu kan. Semuanya saya belum kenal. Cuman emang ada omongan kayak gitu. Nah, habis itu hilang tuh. Itu kalau nggak salah Februari itu sebelum Jisoo sempat ada omongan. Februari 2025. Iya, sempat ada omongan ke saya seperti itu. Saya bilang ya kalau memang memungkinkan ya insya Allah kita siap, saya bilang gitu. Dan kebetulan saya juga ngefans juga sama Dr. Zakir Naik karena saya mengikuti beliau dari tahun 2000-an. Oh, Muhammad juga Mas? Bukan? Oh, bukan. Dari podcast ngefans Dr. Zakir Naik. Karena zaman dulu kan masih VCD, belum ada YouTube kan. Jadi saya dapat dari teman saya dari Malaysia apa dari luar negeri lah intinya, dikasih VCD nonton nih. Ini lagi rame VCD masih fit. Oh, bukan Vivid. Kalau Vivid di bandarnya. Banyak dulu ya. Digodok gitu. Masih ada kok? Waduh, masih ada. Sizer kali. Nah, jadi dikasih VCD itu saya tonton lah gitu. Itu mungkin tahun 90-an mungkin diambilnya ya. Ya, tapi saya terima tahun 2000 dan saya nonton itu. Dr. Zakir Naik masih kurus ya katanya? Masih kurus, masih muda. Tapi kayaknya udah nggak bujangan sih kayaknya sih, kan. Tapi intinya ya saya amazing lah gitu. Ini salah satu ulama yang luar biasa yang nggak pernah saya ketemuin di tempat lain lah gitu kan. Ini luar biasa gitu. Dan waktu itu debatnya sama salah satu pendeta juga gitu. Nah yang masih terngiang yang sampai saat ini yang ucapannya beliau bilang kalau Al-Quran itu is not a book of science, is a book of science. Jadi Al-Quran itu adalah tanda-tanda kehidupan. Jadi kalau mau cari ada masalah carinya di situ gitu di Al-Quran. Sehingga itu selalu terngiang-ngiang, dan pas Mas Anang bilang gitu ya saya amazed gitu kan. Wah, ini luar biasa nih, ini insya Allah. Dan saya pasti akan minta tolong sama teman-teman saya yang terbaik di bidangnya. Bang Fauzi punya tim gitu ya, yang sudah sangat berpengalaman pokoknya. Jadi ya saya nggak mau inisiasi, saya nggak mau ini rusak, saya nggak mau ini. Pokoknya saya akan memberikan yang terbaik lah. Kita pengen ngasih yang terbaik untuk Zakir Naik. Nah, semenjak Bang Fauzi ditunjuk sama Mas Anang, kan kita kan mendengar bahwa kita ketemunya Bang Fauzi kan ketika pertama kali rapat di Masjid Cikeas kan, di Masjid Asyidi kan. Itu berarti kan Mas Fauzi kan sebenarnya udah dengar informasi kan udah cukup lama dari Februari. Betul, tapi hilang karena waktu itu kita ngurusin Jisoo. Nggak pernah ada omongan lagi tuh. Nah yang mau saya tanya gini, ketika kita pertama kali ketemu di Masjid Asyidi Cikeas, di situ kan Mas Fauzi sudah tahu nih kita mau bergerak nih. Belum. Hah? Belum tahu.
Saya nggak tahu kalau misalkan Mas Anang sudah ditunjuk jadi ketua yayasan. Saya nggak tahu kalau Oh, misalkan. enggak, maksud saya gini, ketika kita pertemuan pertama itu, Hah? Mas Fauzi sudah tahu bahwa yang Zakir Naik nih mau jadi gitu kan? Belum. Kan udah dikasih tahu sebelumnya. Sudah tahu, Iya. tapi saya belum tahu kalau misalkan Mas Anang sudah ditunjuk, sudah diminta tolong. Enggak, ditunjuknya kan setelah meeting itu, Oke. Mas Anang, saya, Kohani, dan Bu Suki kan kita ke Malaysia. Iya betul. Baru ada surat penunjukan dari Dr. Zakir Naik. Iya, Oke. confirmation letternya betul. Confirmation letternya. Nah, setelah itu, Mas Fauzi dan tim bekerja nggak? Enggak. Karena Jadi saya ceritain ya. Jadi pada saat kita ketemu di Masjid Kohani di Asidik itu kan malam pada Isya akan dimintanya. Nah siangnya kita lagi kumpul lagi ngurusin laporan Jisu. Oke. Ya kan lagi ngurusin karena itu baru selesai acara kan. Nah Mas Anang telepon, Bang tolong siapin deck. Karena buat apa Mas? Ini Dr. Zakir Naik, ini ntar malam kita presentasi sama ulama-ulama. ulama siapa? Ulama besar kata dia, pokoknya Siapa dikumpul. ulama besar? Ya, ini Donikan. Oh Dodi. Informasinya begitu. Satu kita. Berarti ngedadak banget tuh. Udah, karena kita nggak dapat informasi kalau misalkan Oke. ini kita mau benar kita ambil gitu kan. Iya. Oh ya udah, akhirnya kita bikin. Ya kan mendadak nih, ya kan ada Bang Ajus, ada Om Koko, ada Mas Puput di situ, ada Mbak Dita, ada saya. Ini ya udah mendadak kita buat dengan harapan oh mungkin ini kita masih bikin ini pitching mungkin. Makanya deck yang kita buat mendadak dan di sana itu yang penting ada dulu deh gitu kan. Nggak sempurna yang namanya dadakan gitu kan. Akhirnya udah siap. Nah pas malamnya kita ketemu, nah itu baru ketemu tuh sama Kohani, sama Kodondi, Bugi semuanya lah kita buat tim full tim. Di situ present lah gitu kan, ada Om Koko juga gitu kan. Ya udah kita present segala macam, terus udah clear, diputuskan waktu itu besokannya mau berangkat apa lusanya. Lusanya. Ya ketemu Dr. Zakir Naik dan di situ juga diumumkan bahwa Mas Anang mau dijadikan ketua yayasan pada saat itu. Nah kita baru tahu di situ dan kita juga awalnya masih kaget. Langsung ya, Iya. kita pikir mau dipitchingin atau gimana gitu kan, biasa kan kita pitching atau Iya, apa kan kalau misalkan mau ngambil satu project gitu kan. Pitching tuh yang apa sih yang ada kangkungnya itu bukan? Itu plecing ya? Iya. Pitching. Atau tender lah, Oh, tender. Ya, gitu. Sama bapak banget ya. Nah, gitu. Nah, setelah kita rapat di Masjid Asidik, usahanya kalau nggak salah berangkat ke KL, ya kan tanggal 10 atau 11 April ya kalau nggak salah kan karena 10 sampai 11. ya 10 sampai 11 April. Nah setelah itu emang kita ada kegiatan di Jogja. Nah tadinya harusnya saya ikut di tanggal 10-11 itu, cuman karena ada ketemu salah satu pejabat di Jogja sehingga bagi-bagi tugas. Anang berangkat ke sana, saya ke Jogja. Mohon maaf saya udah nggak bisa manggil Mas Anang, soalnya saya udah kesel juga sama beliau. Oke. Ya kan? Kalau bisa ngomong kotor, saya mungkin ngomong kotor, cuman kan nggak enak kok ya kan. Nah ngomong-ngomong tuh bajunya nggak dikancingin kenapa? Wah ini kok, maaf kok. Algoritma dulu tak begini. Enggak, itu Kalau bukan gini nggak itu enak. bukan karena nggak muat, saya tahu. Kenapa? Biar gampang lepas. Oh iya. Dia lihat, sekarang lihat. Iya, biar gampang cepat biar gampang lepas. Gua tahu ternyata. Oh gitu. Nggak, maksud saya pertanyaan gini, Pak Fauzi. Iya. Ketika Mas Fauzi udah tahu bahwa Anang ditunjuk sebagai Iya. pelaksana, Betul. kan Mas Anang kan serahinnya ke Mas Fauzi. Betul. Nah, ketika sudah resmi, istilahnya official, ada surat dari Dr. Zakir Naik, Iya. itu Mas Fauzi udah bekerja apa belum setelah itu? Belum. Nah, belumnya karena apa? Duitnya nggak turun-turun. Betul. Bukan. Jadi awalnya pulang dari sana kan Om Koko ikut, Bang Ajus ikut. Emang menginformasikan ini kalau misalkan kejadi nih datang, ini biaya lumayan besar. Emang waktu itu prediksi kasar kami untuk JIS aja itu minimal 7 miliar karena sewanya, karena waktu itu kita masih pikir harus pakai grass cover. Grass cover itu 1,3, 1,2, 1,3. Kalau kita tutupin nih lapangannya, itu kurang lebih seperti itu. Terus belum lagi sewanya. Sewanya mohon maaf kok saya ralat, itu bukan 3 hari. Sewanya itu mungkin 5 hari. Oh. Karena 3 hari itu untuk loading, 1 hari acara, 1 hari bongkaran. Jadi kalau insya Allah, kalau kemarin kita kepikiran tanggal 28, berarti kita dari tanggal 25 udah kita sewa, udah kita mulai. Karena 2 hari loading, 2 hari loading, 1 harinya untuk GR, baru kita handover sama tim DZN untuk broadcast Oke. apa segala macam. Setelah dites semuanya, visualisasinya apa segala macam clear,
tanggal 28-nya udah aman, udah tinggal running acara aja gitu kan. Jadi kurang lebih 5 hari kita butuh di setiap event di setiap venue-nya. Oke. Dan itu udah kita setup semuanya. Nah, emang waktu itu emang besar. Kita waktu itu memprediksi kurang lebih sekitar 30 miliaran lah, karena kita hitungnya ya mohon maaf, kita kan nggak tahu nih kalau misalkan Dr. Zakir Naik akan membayar tiketnya sendiri, overweightnya sendiri dan sebagainya. Nah, kita belum tahu tuh. Nah, kita hitung itu all, karena biasa kan kita datengin artis luar. Termasuk tiketnya. Iya. Jadi entourage-nya berapa orang. Nah, itu tiketnya semuanya dari negara asal sampai Indonesia itu kita cover. Termasuk pulangnya lagi. Nah, kita hitung sampai sedetail itu, karena kita biasa buat artis luar kan, kita nggak tahu kalau misalkan ternyata Dr. Zakir Naik itu dia atau ulama-ulama seperti yang Kohani bilang, ulama dari luar itu biasanya dia tiket sendiri, semuanya sendiri. Pas nyampe Indonesia baru kita pikirin tuh transportnya, makannya, hotelnya. Gitu Udah kan. itu aja. Hanya itu aja gitu. Dan yang kita jadi makanya bengkak. Pertama karena dia bawa barang banyak banget, kameranya mungkin dia bawa mixernya sendiri kan, itu kalau nggak salah dari bekas Qatar ya, Piala Dunia Qatar. 1,5 ton aja berarti. Nah, itu luar biasa gitu. Dan kita mendapatkan riders lumayan luar biasa juga. Lightingnya, parletnya dia minta 180. Ya kan, panggungnya minta 20 kali 30. Jadi emang megah banget. Karena mungkin ya biasa bikin di luar megah gitu kan. Nah, makanya hitungnya kenapa menjadi sampai 30 miliaran itu kurang lebih karena itu. Dan waktu itu kalau nggak salah masih hitungan 30 hari ya, 30 harian lah beliau di sini. Kita juga memikirkan 38 hari ya. 38 hari pertama ya. 38 hari ya itu kita pikirin makannya, transportnya, hotelnya untuk sekian banyak orang, endurance-nya itu kurang lebih sekitar 50-an ya kok. Nah, makanya bengkak gitu. Nah, kemudian direjus jadi cuma 7 hari, tanggal 21 sampai 28. Betul. Nah, itu turun banget itu. Turun jauh. Setelah direjus itu bisa jauh banget kita turunin. Nah, dapat informasi begitu, kita meeting lah internal, nggak ada Anang, ya kan, nggak ada Anang. Kita meeting internal. Oke, kita bikin misalnya RAB kasar dulu. Oke, ini kurang lebih sekian lah, 30 miliar lebih gitu kan. Ya, baru kita infoin ke Anang. Nah, pas kebetulan lagi pada di Jogja semua. Nah, kita infoin. Nah, terus katanya Anang sempat komunikasi lah sama Gus siapa? Gus Yassin. Sama Gus Yassin. Katanya Gus Yassin nggak boleh. Nah, informasinya begitu. Jadi dia komunikasi sama beberapa kenalannya dia. Katanya ya, saya nggak ngeliat langsung, saya nggak ketemu Gus Yassin, saya nggak ketemu orang-orangnya temuin. Intinya berat. Karena beliau ini katanya dari negaranya jadi buronan lah, buronan negaranya gitu kan, dan lain-lain. Terus efek untuk namanya Anang, dia mikir namanya diri dia nih, kalau saya bawa terus saya digoreng gimana gitu kan, misalkan Anang terafiliasi teroris gitu dan sebagainya, dia takut akan hal itu. Akhirnya ya udah, maju apa enggak, kita pastiin nih. Waktu itu ada saya, ada Bang Ajus, ada beberapa teman tim kita lainnya. Di dekat rumah, ada kafe di dekat rumah wakil di kota Jogja. Kita kumpul sana dan akhirnya diputuskanlah mundur. Yang memutuskan Anang di pertengahan April. Padahal itu Anang udah ke Malaysia ya? Udah ke Malaysia. Udah ditunjuk tuh? Sudah ditunjuk. Kok udah tahu belum? Belum. Dia ngomong dimundurin itu. Itu dia nggak tahu sama sekarang. Nggak tahu. Nah, pas dia bilang mundur, akhirnya kita pikir udah kan. Saya bilang sama Anang, Nang, bikinin surat, ya kan, hubungin Hani, Bu Ugi, bikinin surat bahwa kita mundur, clear nih, ya kan. Karena emang waktu itu salah satu pertimbangannya selain nama baiknya dia dan sebagainya, dia juga memikirkan masalah dana. Karena kalau misalkan nilai segitu, biasanya kita setiap event itu kita harus siap dananya 50% minimal. Misalkan nilai proyeknya 10 miliar, berarti 50% kita harus pegang nih. Ya kan, nilai proyeknya 30 miliar, berarti 15 miliar kita harus pegang nih, gitu kan. Dan pada saat itu emang Anang sudah ngomong ini lagi bermasalah nih, tapi dia belum cerita. Dan jujur emang kita nggak tahu selama ini ternyata dana yang kita pakai untuk project modal project itu dana yayasan. Ya bukan dana BLN yang tadi Kohani cerita tuh, yang ada Pak Nikolas dan sebagainya. Selama ini kita nggak pernah tahu. Gitu.
Kalau kita tahu kita nggak akan berani, jujur kita nggak akan berani. Saya juga tahunya ini orang kenapa begini, salah acak. Akhirnya pengen tahu lebih lanjut nih. Nah jadi udahlah kita mulai ya kalau di Google nggak ketemu. Tapi tiba-tiba ada pas googling nama Anang itu udah muncul foto dia lagi gunting pita. Oke. Nah di situ baru tahu loh. Oh bikin UMKM terus apa Nusantara itu. Dari itu nyambung beritanya loh. Kok ini nyambung pendeta? Oh pendetanya ini si KPA ini bukan orang keraton, itu gelar kayak dikasih lah gitu. Oke. Loh kok duitnya ini ditipu, umat muslim jadi korbannya. Jadi ya yang dia pakai selama ini diduga ya uang hasil nipu umat muslim itu. Dan waktu itu saya sempat nanya gitu, karena dia bilang di rekening perusahaan ada ratusan miliar apa segala macam lah gitu. Pernah juga live account. Kenapa saya percaya? Karena dia pernah live account itu nilainya ada 100 lebih miliar. Oh oke lah, karena kita juga mitigasi dong. Iya. Ya jangan sampai ntar gue bawa project misalkan 30 miliar ternyata duitnya kagak ada kan nama kita. Ya orang percaya sama kita kan, ngasih proyek ke kita, saya bukan ngasih proyek, cuma ngasih rekomendasi proyek ke kita kan, otomatis nama kita yang dijaga, harus kita jaga gitu kan. Sempat dia ngasih lihat gitu, itu masih aman waktu zaman itu. Saya tanya, itu duit dari mana? Oh ada, bos saya tuh punya tambang. Punya tambang emas sama tambang nikel. Maksud ya kira saya kan make sense lah ya. Wah dia punya ratusan miliar mungkin wajar lah gitu. Makanya kita siap lah bantu gitu kan. Gitu. Nah singkat cerita waktu itu kita diputuskan untuk berhenti, mundur. Saya udah ingetin, siapin surat dari Askara. Nah, nama perusahaannya kan PT Askara Gandari Nusantara. Brandnya untuk promotor itu Askara Nation emang gitu kan. Siapin surat dari Askara Gandari Nusantara menyatakan bahwa kita mundur, share ke yayasan atau ke Kohani atau dia nggak pernah bikin. Ternyata nggak pernah bikin. Saya pikir sudah dibuat. Nggak ngasih tahu juga enggak. Dan ngasih tahu juga enggak. Saya bilang pertama ya telepon dulu, habis itu bikin surat secara administrasinya kan clear dong. Nah udah selesai itu ya kita nggak ada yang kerja karena kita nggak tahu. Ternyata masih ada komunikasi sama Kohani sama Bugi, saya nggak tahu gitu kan. Puncaknya tanggal 8 Mei itu dia minta tolong, telepon saya malam-malam, bang tolongin saya. Kenapa? Ya ini Kohani sudah ngejar-ngejar saya udah pusing. Ya terkait apa nih Dokter Zakir Naik? Lah bukannya kita udah mundur, saya bilang gitu kan. Enggak, ini tetap berjalan loh. Kenapa berjalan? Saya bilang gitu kan. Ya ini pokoknya saya dikejar-kejar, saya mau cari uang. Katanya Bang Ngauji tolong temuin Kohani gitu kan, sama Bu Ugi. Koordinasi terkait Dokter Zakir Naik. Oke, saya bilang gitu. Tapi Mas, ini kalau ini berjalan, ingat ya Mas, ini kita butuh minimal 4 miliar nih. Nggak bisa diganggu nih 4 miliar untuk produksi apa segala macam yang tadi Kohani bilang. Biaya dia datang, hotelnya, apanya segala macam kan harus kita rapikan dulu, ya kan, cover sehingga pada saat dia datang udah clear semua gitu kan, termasuk kita harus DP venue kalau ada yang DP gitu kan, minimal DP vendor dan sebagainya. Nah, saya udah ingetin itu, gampang Mas, aman bang, pokoknya dana aman. Makanya gue ke Solo, ya kan, gue cari duit. Abang, tolong temuin Kohani. Oke. Berangkat lah besoknya saya hubungin Kohani, akhirnya kita ketemu di sini kan, ketemu di sini. Nah pas kita di sini ngobrol ya Kohani sempat cerita lah ya kan ini gimana gini ya gitu. Akhirnya kita buatlah itinerary itu. Yaudah kita biar cepat ya. Kodondi tuh yang bikinin tuh atas pembahasan kita, Kodondi yang nyatet lah gitu kan. Setelah itu beres kita di sini gitu kan, saya langsung karena kita baru dikasih tahu jadi gitu ya, saya juga jujur waktu itu belum kerja dan belum nyusun tim. Pulang dari sini sekitar jam 2-an kita habis ngebahas itinerary, baru saya teleponin tim satu-satu. Karena 4 kota nggak mungkin saya sendiri, harus ada PO masing-masing. Surabaya ada satu PO yang ngurusin, jadi kita udah pokoknya etusinya biar PO Surabaya Jakarta ada, Solo dan Malang itu masing-masing harus ada PO-nya semua. Saya panggil, saya teleponin satu-satu. Alhamdulillah malam itu ada yang respon, paginya ada yang respon, clear semua. Saya hubungin Kohani, kita kayaknya perlu lengkapin lagi karena waktu itu masih ada yang kurang nih. Kita lengkapin lagi lah. Kohani datang ke kantor Askara yang di Podomoro gitu kan. Kita bahas lagi, detailin lagi apa segala macam.
Hari Minggu itu Sabtu, Minggunya itu kumpulin semua tim. Kohani ada, ternyata Kohani baru sadar ya kok, ini kok baru kebentuk timnya dan masih mentah ya kok. Cuman Kohani nggak ngomong sama saya, gitu. Ya, emang saya jujur, emang itu baru kita bentuk tim di situ. Nah, karena kan Kohani kan orang yayasan. Betul. Untuk urusan teknis kan itu urusan Askara. Betul, gitu kan. betul. Jadi sampai kita sempat rapat juga di rumah makan di daerah Cibubur. Di mana Salwa? Iya, mana Salwa. Masih mentah emang. Karena emang kita baru mulai persiapan gitu. Dan yang malunya itu udah berkali-kali saya bilang ini kita harus siap duit gitu, siap dana gitu. Terus Beliau hadir tapi itu situ. waktu itu ada. Ada. Itu udah saya ingetin lagi. Iya kan? Uang gimana saya bilang gitu kan. Aman bang. Karena saya juga berpikir uang yayasan nggak bakal bisa kita pakai, harus uang pribadi. Maksudnya uang perusahaan gitu kan. Aman bang gitu. Oke, saya bilang gitu kan. Aman. Besokannya itu hari Rabu kalau nggak salah kok ya. Besokannya Kohani mau berangkat dari Kamis ke Surabaya. Tim kita diagendakan yang PO Surabaya sama tim yang khusus gala dinner Mas Ilham Gerald itu hari Jumat pagi ya kok harusnya berangkat gitu. Udah pengajuan ke perusahaan kagak di ACC karena nggak ada duitnya. Akhirnya tim kita nunggu di bandara ya kok. Itu malu saya. Karena ini kan tim saya gitu, orang yang kita minta tolong, kita minta tolong gitu. Tapi diperlakukan seperti itu, gitu. Emang biasanya dulu waktu lagi lancar-lancar sih brang. Nah ini emang kondisinya emang lagi nggak baik-baik dan dia tidak mau jujur dan ngasih harapan gitu kan. Ya kita kan positive thinking aja, masih husnuzon gitu. Mungkin benar kali akan ada uangnya gitu kan. Ya kita tetap jalan. Nah sejak yang terakhir kita ketemu di sini emang kita udah mulai kerja tuh. Tim udah mulai kita set up itinerary kita lengkapin lagi dan sebagainya gitu. Kita baru mulai kerja emang dari tanggal 8 Mei ke atas. Beliau nggak bisa berangkat. Marah dong saya bilang ini gimana sih? Ke Anang. Kok tim saya nggak bisa jalan? Malu saya bilang ini dia sebenarnya ya dia bisa beli tiket, dia sempat ngomong apa gue beli tiket sendiri dulu deh bro, kan malu kan, iya kan dia kita minta tolong dia beli tiket sendiri untuk berangkat ke sana kan nggak enak gitu, sedangkan Kohani udah komunikasi terus jadi berangkat gak, jadi berangkat gak gitu, malu saya, sih malu. Akhirnya karena kejadian itu saya langsung tanya Anang gimana masalah uang, waduh bang belum dapat bang, saya masih cari-cari, nggak bisa begini. Ya udah, saya bilang kumpulin deh, minta tolong ketemuin Kohani sama Bu Ugi, kita ngobrol deh, kita langsung aja ngobrol, ngomong apa adanya gitu. Karena emang beberapa hari setelah kita ngobrol di sini, Kohani kan bareng sama saya, Kohani selalu ngomong, kalau ada apa-apa ngomong, kalau ada apa-apa udah ngingetin nih, kalau emang ada duit ngomong, emang Kohani udah ngingetin. Nah ya saya tangkap gitu, makanya pada saat Anang bilang saya nggak bisa berangkatin tim karena nggak ada duit, ya saya kumpulin maksud saya supaya Anang jujur nih sama Kohani, sama Bugi, karena kan bukan saya deal-dealan di awal kan sama saya kan, dan dia sebagai yang ditunjuk sebagai leader lah gitu. Pas kita kumpul di hari Senin masih ngalor ngidul nggak jelas, saya langsung tembak, Mas udah ngomong jujur apa adanya. Ngomong kalau kita lagi nggak baik-baik secara finansial apa segala macam, ngomong masih nggak mau ngaku dia. Apa maksudnya responnya apa? Responnya aman gitu. Enggak, dia dibilang emang itu di depan saya Mas Fauzi itu ada ngobrol saya, Gus Ugi, Mas Fauzi, Fahmi, Anang. Ada Iskandar juga ada. Iskandar. Iya. Saya kira tuh saya nggak nangkep juga. Ternyata waktu itu Mas Fauzi bilang, Mas mendingan ngomong jujur sama Kohani. Iya. Terus dia jawabnya malah, butuh dana berapa sih Mas? Padahal udah beberapa kali ceritanya. Iya. Padahal udah berapa kali kasih tahu. Ngomong jujur apaan nih? Gitu kan. Sebenarnya udah maksud saya dia ngomong apa adanya aja. Cuman kan kapasitas saya kan bukan sebagai leader kan. Kalau saya langsung itu masih awal gitu. Mei. Kalau dia jujur waktu itu kekumpul semua. Kita teriak-teriak ke semua, ini deketar lagi nggak ada uangnya. Bener-bener datangin satu-satu ulama gitu. Kan banyak yang support itu banyak. Banyak. Mulai kalau komunitas pengusaha tuh ada ribuan
pengusaha di Ikatan Pengusaha Muda Indonesia, IPMI, ketuanya Bang Anto Jangkar. Itu anggotanya mau bantu. Udah kok, satu orang kalau anggota saya 5 juta aja, kali 3.000, Pak Hani hitung sendiri gitu. Kalau 1 juta aja tuh 3 miliar. Udah sampai segitunya tuh. Jadi pikiran saya kali bener ini pakai pengusaha IPMI. Jadi belum lagi Juragan 99. Aku cover kok, aku bantu. Belum teman-teman di Olayan. Prima Manggala yang kemarin bikin sama Maybank, sama si Asim sama itu. Dia bahkan kok aku bikin kalender untungnya buat Kohani. Belum Redline, Mas Aldo sama anaknya Mulan Jamila yang perempuan. Udah kita bantu Kohani, pokoknya ini di Stadion Madia bisa, saya punya. Bahkan dia punya stage yang nggak perlu ngebangun. Yang lidah dia pakai kontainer datang, stage-nya turun selesai. Nggak perlu masang-masang. Nah, cuman ini orang nggak menjamin bahwasanya dia bisa loh gitu. Sampai itu masih detik terakhir masih ngeyel. Setelah saya gebukin aja nih, maaf nih, saya pukulin masih ngeyel. Dipukulin kan depan Godoni depan. Ya nggak dipukulin sih, cuman dia paling 4-5 kali tonjok gitu loh. Gue yang megangin dia. Ya salahnya megangin ini. Iya, megangin dia yang ini lah. Kalau megangin yang ini mukul. Dia sendirian mau kemana. Jadi memang kejadiannya setelah kita itu dia masih kekeh gitu. Oke, sekarang posisinya orangnya berarti udah nggak bisa dihubungin. Nggak bisa dihubungin, nggak mau ngangkat, terus nggak menepati janjinya. Terus ya nanti kita lihat kira-kira dia sejauh apa bisa lari. Dan kok ini udah bikin Ya, HP, gitu ya. istrinya namanya Praba gitu. Mertuanya, bapaknya baru meninggal, belum udah tahu nama bapaknya, keluarganya di mana kita tahu. Ya, mudah-mudahan si anak sih nonton ya. Nonton ini. Kamu jadi laki-laki itu tanggung jawab gitu. Jangan bilang nggak punya. Pulang tuh datang itu sampai e-tol aja minta dibeliin. 100.000. Bilangnya ATM-nya keblokir. ATM blokir kan ada handphone, ada M-banking. M-banking kan bisa cashless. Gitu. Jadi ya nggak tahu maksudnya apalah gitu. Hati-hati ketika mungkin anda bisa lari dari dunia, tapi coba aja nanti di akhirat. Apalagi yang kamu nikmati, yang ikut kamu makan itu umat muslim. Saya malah menduga ini maksudnya apa yang dia bilang itu. Pak Niko nggak setuju. Pak Niko benar. Saksinya ada 5-6 orang nih. Pak Niko nggak setuju. Loh, Niko ini pendeta. Kalau dari awal saya tahu terakhir. Baru seminggu yang lalu saya tahu. Mungkin selama ini dia coba minta dana dari Pak Niko, mungkin. Terus dia nggak setuju, jadi nggak keluar gitu ya. Mungkin. Lah, kali ini acara umat Islam nggak perlu lah pendeta itu ikut-ikut. Enggak, kan si anaknya ini mungkin. Kalau dia kan ngakunya pernah bilang bahwa kalau ada orang utang sama dia berapa M, ada orang utang sama dia berapa M. Utang sama bosnya itu. Bukan ya. Sama bosnya. Iya. Jadi apa yang dia akui itu mobilnya belasan, terus uangnya sekian ratus miliar. Itu uang bosnya. Nah, ketika bosnya jatuh sekarang dicari umat, terus lagi ngumpet yang saya tahu di Salatiga gitu. Ya, duitnya stop. Nah iya mungkin. Mungkin juga dia lagi minta sama Pak Niko, Pak Nikonya nggak keluar. Buat saya sih ya termungkin adalah ini sabotasenya dia sama Pak Niko ke umat Islam. Dugaan. Ya, saya duga ya sabotase ini. Kenapa dari awal nggak ngaku gitu? Lalu udah teman-teman tim semua udah nyuruh gitu, udah bilang. Bang Fauzi sendiri tahu nggak dia ada hubungan sama Pak Niko? Saya baru tahu mungkin beberapa bulan terakhir. Tapi dia bilang itu bosnya aja. Dia nggak ngomong kalau misalkan itu siapa dia bilang itu bosnya. Dan orang kalau nggak nyangka KPA kan namanya Kanjeng Pangeran A-nya apa sih, Asu atau Aryo? Gitu. Iya pokoknya A itu nggak tahu. Nah itu kan orang keraton gitulah. Tapi itu beli, itu gelar dikasih, bukan lahir dari keraton, bukan gitu. Nyangkanya pasti muslim. Tapi dari cara bicaranya tabur tua itu bicara Kristen. Saya nggak mau tahu lah, intinya nih nggak ada urusannya juga kita sama Niko sebenarnya, karena si Anang yang bawa-bawa makanya kita sebut. Nah, Niko nggak setuju. Kalau Niko nggak setuju, kamu siapa? Dan saya udah hubungin Niko. Saya WA. Saya ada ngomong voice note lewat handphone. Nggak ada balasan. Istrinya Bu Christine, kita tahu dia di mana Salatiga.
rumahnya di mana ada fotonya saya. Ya tapi kan saya nggak punya urusan dengan dia. Iya. Gitu. Karena Hanya pengakuan Anang aja ya. ya betul pengakuan katanya Anang duitnya Anang atau haknya gimana tuh? Ya dia bilang duitnya Pak Niko ini masih pegang uang. Anang itu punya hak lebih kurang 60 miliar yang belum dikasih keuntungannya itu ke Anang. Nah itu ada di Pak Niko. Nah, saya tinggal minta. Waktu itu di Hikori kan ada mobil Lexus tuh baru beli. Punya Pak Niko, ya pinjam aja dulu. Kita buat jaminan acara. Nggak berani gitu. Nah itu kan harus ketemu dengan Pak Niko ya. Saya nggak mau menyalahkan Pak Nikonya ini salah atau enggak. Saya harus tambahin dulu. Tapi itulah pengakuan Anang. Ya udah itu nanti kan berarti bisa dikembangkan pada waktu penyidikan kalau ketangkap ya. Ya. Kalau ketangkap insya Allah ketangkap. Iya. Kalau hidup ketangkap, kalau dia mati emang takdirnya mati ya dikubur. Iya ya. Celaka itu kalau dia mati dikubur disiksa itu. Karena mati meninggalkan hutang. Oke, jadi mudah-mudahan dengan podcast ini masyarakat juga jadi tahu nih Iya. ada apa nih di belakangnya nih. Dan kenapa Ya. kok bisa batal gitu ya? Ya, kenapa bisa batal? Ada kemungkinan diundur nggak kok? Kan paspornya habisnya bulan Januari. 2026. Terus kalau udah masuk bulan Juli kan tinggal apa? Juli, Agustus, September, Oktober, Desember. Selesai. Gitu. Jadi udah nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Oke, jadi ya ini adalah qadarullah ya, pelajaran besar juga buat kita semua. Mau bagaimanapun kita hati-hati juga kadang-kadang kalau kita terselip ya. Nah, ini contohnya ini. Ternyata ini yang partnernya sendiri juga. Bahkan Ada haknya Bang Fauzi yang belum dibayar sama Anang? dari tahun lalu. Masih ada? Ada tahun lalu masih ada. Jadi beberapa proyek yang kita bawa selesai, proyek saya yang bawa, tim kita yang kerja, ya bukan saya sih maksudnya tim saya yang bawa, tim kita yang kerja, tim kita yang ngurusin penagihan segala macam sampai dengan cair. Persentase yang sudah kita sepakatin untuk profit sharingnya itu sampai saat ini belum cair. Turun. Oke. Saya malah sampai melapor ke polisi itu karena saya dengar ada satu orang anak buahnya dia ya. Anak buah dia, kamu pakai uang kamu dulu di event gitu ya, di satu event. Terus event itu selesai dan dapat keuntungan gitu ya. Uang anak buahnya ini nggak dipulangin. Sampai anak buah ini ngirim foto neneknya sakit. Saya butuh uang ngobatin nenek saya kan dia rawat neneknya. Sampai yang terakhir dikirim kuburannya. Nenek saya sudah meninggal dan kamu belum kasih uangnya. Waduh. Beda kalau nggak pegang uang, pegang ini nilainya nggak besar. Ya, cuma 15 juta. Itu nggak diganti. Dari situ saya bilang ini orang udah bejat. Ya, ini semuanya pelajaran ya berarti ya. Jadi kali ini kita memberitahukan secara resmi Kohani sebagai Ketua Pembina Yayasan DZN Indonesia sudah mengumumkan bahwa Dr. Zakir Naik untuk kunjungan 2025 ke Indonesia dengan resmi dinyatakan batal, gitu ya Pak ya? Ya, sebelum dan sesudahnya saya secara pribadi dan atas nama Yayasan Zakir Naik Indonesia mohon didoakan semoga Allah mengampuni, memaafkan dan menerima tobat saya dan tim, dan mohon doakan kami, berikan kami juga maaf yang sebesar-besarnya untuk siapapun yang Masya Allah sudah terlalu banyak, mulai ulama, mulai tokoh masyarakat, mulai kepala daerah, polisi dari berbagai pangkat, TNI Angkatan Laut dan Marinir pada khususnya, yang begitu banyak support kepada kami, yang menyediakan tempat, yang punya hotel, IB, Al-Azhar, Lafayette, Juragan 99, Tom Libava, atau jangan banyak, kalau disebut terlalu banyak. Sampai kepala saya pusing ngebayanginnya. Ini keterlaluan dengan support sebanyak ini. Kita masih bisa kecolongan juga. Mohon dimaafkan. Dan jika ada yang salah, mudah-mudahan menjadi pahala. Dan doakan juga agar dipundahkan Allah menyelesaikan semua ini. Dan yang terutama adalah kita doakan Dr. Zakir Naik. Amin. Allah lindungi, Allah mudahkan, Allah rahmati, dan Allah gantikan dengan pahala sebaik-baik pahala. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya ya buat para pemirsa dan juga masyarakat
pada umumnya yang menantikan kedatangan Dr. Zakir Naik 2025, kita perlu berlapang dada ya dengan berita ini. Kami semuanya mohon maaf apabila dianggap apa istilahnya macam-macam gitu. Silakan bisa menghubungi yayasan dengan nomor yang tadi kawan sudah sebutkan. Bila mana juga sudah ada yang mengirimkan donasi, kirimkan bukti transfer, nanti akan kita ganti karena kita perlu nomor rekening pengirimnya ya dan nama pengirimnya. Baik, kalau gitu aja ya. Siap. Buat yang kenal Anang, siapa tahu ada yang nonton tahu, tolong kabari kami dan nasihati orangnya untuk bertanggung jawab lah. Oke. Ini miliaran utang yang kita harus tanggung jawab dia. Sebagai ketua dan yang menjamin, mengatakan, mengetahui semuanya tanggung jawab dia. Baik ya, kalau gitu kita pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aman, enggak bocor nih kali ini. Bagus sih suara.